Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPS tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, pentingnya kesehatan diri dan lingkungannya. Adapun indikator pembelajarannya adalah mengamati interaksi manusia dengan lingkungannya, mencari interaksi manusia dengan lingkungannya dalam upaya pembangunan sosial budaya, menyebutkan macam-macam interaksi manusia dengan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran adalah dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan macam-macam interaksi dengan lingkungannya. Dengan kegiatan mencari tahu tentang interaksi manusia, siswa dapat membuat laporan hasil observasi tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar secara tepat. Dengan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengamati lingkungan sekitar. Baik, anak-anak, pada pembelajaran minggu lalu, pasti anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, manusia juga disebut makhluk sosial dan makhluk individu. Artinya manusia saling berhubungan, manusia satu dengan manusia yang lainnya. Yang kedua yaitu manusia harus memerlukan tumbuhan untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya. Seperti tumbuhan menghasilkan oksigen, maka manusia untuk memerlukan oksigen. Nah, artinya manusia harus pandai-pandai untuk merawat tanaman di lingkungan sekitar. Artinya manusia merawat tumbuhan, menyiramnya, dan menjaga lingkungan agar lingkungan tersebut tetap lestari. Yang selanjutnya yaitu sebutkan macam-macam bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Seperti kita ketahui bahwa manusia memerlukan interaksi untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya. Yaitu yang pertama yaitu macam-macamnya adalah interaksi antar individu dengan individu yang lainnya. Itu dua orang. Seperti contohnya orang tua dan anaknya. Orang tua saat mengasihani anaknya dan anaknya memerlukan orang tua. Artinya saling berhubungan. Yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Artinya satu memberikan, kelompok menerima. Disebut dengan guru dan siswa. Artinya guru memberikan pelajaran dan siswa menerima pelajaran dari guru tersebut. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok yang lainnya. Contohnya bermain bola. Kelompok yang satu bermain dengan kelompok yang lainnya. Saling sama-sama memerlukan interaksi. Disebut interaksi kelompok dan kelompok yang lainnya. Itu yang interaksi manusia dengan manusia yang lainnya. Yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungannya. Artinya manusia menjaga lingkungan sekitar. Manusia merawat lingkungan sekitar agar tetap terjadi kelestarian lingkungan sekitar. Jangan membuang sampah sembarangan agar tidak banjir. Jangan menebang pohon sembarangan agar tidak terjadi longsor. Yang kedua yaitu kelompok manusia menjaga lingkungannya. Itu disebut dengan gotong royong untuk pembangunan sosial budaya. Suatu kelompok masyarakat bergotong royong untuk membangun lingkungan. Misal, suatu gotong royong tersebut, anggota masyarakat tersebut membuat jalan untuk memenuhi lingkungan sekitarnya agar memudahkan orang tersebut untuk mengerjakan sesuatu. Itu yang disebut dengan macam-macam interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, lingkungan disebut juga dengan alam biotik dan alam abiotik.
benda tak hidup dan benda hidup. Benda tak hidup seperti air, cahaya matahari, angin, dan sebagainya. Benda hidup seperti manusia, tanaman, hewan, dan lain-lain. Artinya benda abiotik dan biotik saling memerlukan ketergantungan. Dan di alam lingkungan ada yang bisa didaur ulang dan ada yang tidak bisa didaur ulang. Nah, pada kegiatan Ayo menulis, siswa diminta untuk menuliskan pengertian interaksi manusia dan lingkungan serta macam-macam interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, yang saya sebutkan tadi, interaksi gotong royong dan sebagainya. Kepada kegiatan Ayo mengamati, secara mandiri siswa diminta untuk mengamati beberapa gambar berkaitan dengan bentuk interaksi manusia dengan manusia yang lainnya. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan siswa juga diminta untuk menemukan macam-macam interaksi manusia. Dan siswa juga diminta untuk mengerjakan hasil evaluasi apa yang diperolehnya di pembelajaran tersebut. Nah, itulah tadi pembelajaran antara interaksi manusia dengan manusia yang lainnya dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Kepada anak-anak perlu saya tekankan bahwa manusia juga makhluk sosial dan makhluk individu. Manusia tidak dapat hidup sendiri, harus memerlukan orang lain. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita harus memerlukan orang lain. Misal, kita dilahirkan dengan bantuan orang lain. Kita nanti sudah mati pun dengan bantuan orang lain. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang selanjutnya adalah manusia harus merawat tanaman lingkungan sekitar agar terjadi kelestarian lingkungan. Yaitu yang selanjutnya adalah siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Apa saja yang telah dipahami siswa tentang interaksi sosial. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, siswa kepada anak-anak diminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.